Jika manusia mengenali kehidupan ini, maka ia akan menemukan banyak hal yang bisa mengantarkannya pada kebahagiaan, dan bahkan bisa memberinya surga di dunia sebelum ia melihat surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Mungkin di antara kita ada yang pernah termenung dan bertanya-tanya, apa tujuan hidupku? Apakah untuk mencari harta, meraih jabatan dan kedudukan tinggi, menggapai kondisi di mana aku bisa merasakan ketenangan di dalamnya, memperoleh kemenangan dan kekuasaan sebesar-besarnya, mengumpulkan ilmu pengetahuan yang tiada pernah selesai untuk diungkap rahasianya, ataukah untuk menggapai ketakwaan yang bisa mendekatkan diriku dengan Tuhanku dan memberiku ketenangan jiwa? Banyak orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu hanya kata-kata yang tidak ada wujudnya atau hanya sekedar bayangan angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Jelas mereka sangat tertipu dan terpedaya, sebab Allah tidak mungkin menempatkan kita di dunia yang penuh dengan kebaikan, kenikmatan, dan keberkahan ini hanya untuk menyengsarakan kita. Hal itu sangat tidak mungkin karena Allah telah berfirman, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga berfirman, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku itu, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Selain itu, Allah juga mengatakan bahwa tempat orang-orang yang celaka itu adalah neraka. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Quran Surat Hud ayat ke-106. Dan Allah menjadikan surga sebagai tempat bagi orang-orang yang bahagia. Sebagaimana Allah berfirman, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Pada sisi lain, ada pula segolongan orang yang terlihat bahagia, tetapi diri mereka tidak merasakannya. Dan tentang kebahagiaan ini, seorang filosof Yunani pernah mengatakan, barang siapa sengsara dalam hidupnya, janganlah ia menyalahkan orang lain, karena dirinya lah sendiri yang menjadi penyebab kesengsaraannya itu. Selain itu, Allah pun tidak menciptakan umat manusia kecuali agar mereka bahagia. Kebahagiaan itu datangnya dari Allah, sedangkan kejahatan datangnya dari diri kita sendiri. Nah, sejatinya diri kita sendirilah yang bisa membuat kita bahagia atau sengsara, bukan situasi dan kondisi yang meliputi kita. Dunia ini tidak hanya berisi kebaikan semata, sebagaimana ia juga tidak berisi kejahatan semata. Kesengsaraan merupakan awal dari kebahagiaan dan keceriaan adalah akhir dari penderitaan. Begitulah sistem kehidupan dan hukum alam raya ini. Segala sesuatu tidak akan dikenal atau dirasakan kecuali bila diketahui lawannya. Jika tidak ada penderitaan, maka tidak akan pernah ada kebahagiaan. Jika tidak ada malam, maka tidak akan ada pernah siang. Jika tidak ada kegelapan, maka tidak akan pernah ada cahaya yang menerangi. Orang bahagia adalah orang yang mengetahui cara menerima keadaan dirinya. Jadi, bukanlah kebahagiaan itu terletak pada kekayaan dan segala bentuk kenikmatan harta itu. Bukan pula terletak pada pangkat dan pengaruhnya. Kebahagiaan bukan terletak pada cinta dan kenikmatannya, bukan pula terletak pada ilmu dan manfaatnya. Kebahagiaan tidak terletak pada keindahan, akan tetapi kebahagiaan itu terletak pada keyakinan seseorang bahwa dirinya bahagia. Tidak dipungkiri bahwa dalam hidup ini ada saat-saat membahagiakan yang dirasakan oleh setiap orang. Misalnya, ketika seorang ahli ibadah tengah bermunajat kepada Tuhannya, ketika seorang ilmuwan berhasil menemukan temuan barunya, ketika seorang pelajar berhasil menggapai cita-citanya, ketika seorang dokter berhasil menyembuhkan pasiennya, ketika seorang pekerja sukses menyelesaikan pekerjaannya, ketika seorang ibu mendengar nyanyian anaknya yang cantik, dan ketika seorang kepala rumah tangga berada di tengah-tengah keluarganya yang baik, sehat, dan berguna. Sejatinya,
kita hidup di tengah-tengah hamparan nikmat Allah, akan tetapi setiap orang harus berjuang untuk bisa merasakan nikmat-nikmat itu. Berapa banyak orang yang tidak menyadari adanya kemurahan Allah pada dirinya, kecuali setelah mereka kehilangan salah satu dari nikmat tersebut. Tentang hal tersebut, Dr. Mustafa As-Sibai pernah berkata, "Datanglah ke pengadilan setahun sekali, niscaya engkau akan mengetahui betapa besarnya karunia Allah yang diberikan kepadamu dengan perilaku baikmu. Kunjungilah rumah sakit 1 kali dalam sebulan, maka engkau akan merasakan betapa besarnya kemurahan Allah yang diberikan kepadamu dengan kesehatanmu. Kunjungilah kebun binatang 1 kali dalam seminggu, maka engkau akan menyadari betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepadamu dengan bentuk fisikmu yang indah. Kunjungilah perpustakaan setiap hari, maka engkau akan merasakan betapa banyaknya kemurahan Allah yang diberikan kepadamu dengan akal. Dan kunjungilah Tuhanmu setiap saat, maka engkau akan melihat betapa tiada taranya kemurahan Allah yang diberikan kepadamu dengan kehidupan ini."